Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indah Kumalasari dari kelompok 8 mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Di sini kami beranggotakan 2 orang dan kami membahas materi tentang analisis data kualitatif. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian kualitatif dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Pepi Denita. Baiklah. Di sini penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, serta pemikiran orang baik itu secara individual maupun secara berkelompok. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dinamis. Nah, kenapa demikian? Itu dikarenakan masalahnya itu bisa tetap, bisa berubah, bisa bertambah, atau bahkan bisa ganti masalah. Nah, jadi sebelum itu kita harus tahu apa itu masalah. Nah, masalah itu adalah pertimpangan antara harapan dengan kondisi yang ada di lapangan. Misalnya begini, ada suatu penelitian yang harapannya adalah media pembelajaran agar dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, ternyata setelah digunakannya metode ini, motivasi belajar anak malah tidak meningkat. Malah terjadi ribut sendiri di kelas, begitu. Nah, di sini kan ada pertambahan masalah, karena tujuan dari penelitian tadi yang pertama itu untuk memotivasi atau meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setelah digunakannya metode ini malah timbul satu lagi masalah, yaitu motivasi belajar anak malah tidak meningkat, seperti itu. Nah, di sini ada 5 jenis metode dari penelitian kualitatif. Yang pertama itu adalah studi kasus. Nah, di sini penelitian studi kasus itu penelitian yang dilakukan terhadap kesatuan sistem, dapat itu berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh waktu, tempat, atau ikatan tertentu. Nah, studi kasus ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Jadi studi kasus ini memfokuskan kita pada suatu sistem, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada teori grounded. Nah, di sini penelitian yang dilakukan terhadap penemuan, penguatan teori. Nah, misalnya ada teori baru atau teori lama, dan untuk menguatkan hasil penelitiannya bisa digunakannya metode ini, begitu. Kemudian ada studi etnografik. Nah, di sini dia mendeskripsikan atau menginterpretasikan budaya kelompok sosial sistem yang dilakukan di lapangan dalam waktu yang cukup lama Nah, dari lapangan nanti itu bisa berbentuk observasi dan wawancara para partisipan, begitu. Nah, dalam berbagai bentuk persiapan, kegiatan, serta mengumpulkan dokumen dan benda-benda tertentu, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada studi fenomenologis. Nah, studi ini mencoba mencari arti pengalaman dalam kehidupan. Penelitian penghimpun data dari pengalaman, konsep, pendapatan, pendirian sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Nah, tujuan dari studi ini itu adalah untuk mencari makna berdasarkan dari pengalaman hidup tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kelima dan yang terakhir itu ada analisis isi. Nah, analisis isi ini dapat digunakan untuk menganalisis semua data komunikasi, baik itu dari surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Nah, hampir di semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik atau metode penelitiannya. Biasanya penelitian ini berdasarkan tentang waktu tertentu, seperti itu. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang penelitian kualitatif dan 5 metode dari penelitian kualitatif. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Analisis populasi dan sampel. Seperti halnya penelitian kualitatif, penelitian kualitatif juga dikenal istilah populasi dan sampel.
Namun, makna dan arti populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif beda dengan penelitian kuantitatif. Yang C. Teknik analisis data. Analisis data merupakan suatu upaya dan penguraian suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan berbentuk suatu yang diuraikan tersebut tampak dengan jelas dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya. Yang D. Analisis ketika pengumpulan data. Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik pengambilan data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data. Tindakan sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan. Yang E. Reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan atau pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Yang F. Kajian data. Kajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang G. Penarikan kesimpulan. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penelitian secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat ketentuan pola-pola dalam catatan teori.